Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya atas nama Muhammad Agil Saputro dengan NIM 105721118020 dari kelas M20E Universitas Muhammadiyah Makassar. Dalam video kali ini, izinkan saya memaparkan materi dengan materi traditional costing dan activity based costing. Pada bagian pertama yaitu latar belakang. Di dalam era globalisasi seperti sekarang, perusahaan-perusahaan dituntut untuk menampilkan performa terbaik yang mereka punya untuk memasarkan suatu produk di dalam ketatnya persaingan global. Perusahaan harus mampu menghasilkan dan meningkatkan kualitas produk atau jasa, meningkatkan produktivitas dalam menghasilkan produk, dan meningkatkan kemampuan untuk menanggapi berbagai kebutuhan yang diperlukan seorang pelanggan dengan biaya yang sekurang-kurangnya. Untuk menentukan harga jual suatu produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan agar harga jual dapat bersaing dengan perusahaan dengan barang yang sejenis, maka perusahaan harus melakukan perhitungan biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan secara akurat. Maka dari itu sistem perhitungan biaya dalam produksi suatu barang dibagi menjadi dua metode, yaitu 1. Sistem perhitungan biaya tradisional atau traditional costing, dan yang kedua yaitu metode activity based costing atau ABC system. Traditional costing. Metode tradisional merupakan metode perhitungan biaya di mana perhitungan biaya hanya didasarkan pada tahap produksi barang dalam setiap unit barang. Metode perhitungan biaya secara tradisional dapat disebut juga dengan metode perhitungan berdasarkan unit. Sistem perhitungan biaya tradisional dapat dilihat bahwa biaya-biaya yang terlihat biasanya hanya yaitu biaya tenaga kerja dan biaya material. Namun seiring dengan berjalannya waktu, muncul biaya-biaya yang bisa digolongkan ke dalam biaya langsung. Biaya-biaya tersebut seperti biaya reparasi, perawatan, utilitas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kelemahan traditional costing. Menurut Supriyono tahun 2002, kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam sistem akuntansi biaya tradisional antara lain: 1. Sistem akuntansi biaya tradisional terlalu menekankan pada tujuan penentuan harga pokok produk yang dijual. Akibatnya, sistem ini hanya menyediakan informasi yang relatif sangat sedikit untuk mencapai keunggulan dalam persaingan global. Yang kedua, berkaitan dengan biaya overhead. Sistem akuntansi biaya tradisional terlalu memusatkan pada distribusi dan alokasi biaya overhead, ketimbang berusaha keras mengurangi pemborosan dengan menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah. 3. Sistem akuntansi biaya tradisional menghasilkan informasi biaya yang terdistori sehingga mengakibatkan pembuatan keputusan yang menimbulkan konflik dengan keunggulan perusahaan. Yang keempat, sistem akuntansi biaya tradisional tidak mencerminkan sebab akibat biaya karena seringkali beranggapan bahwa biaya ditimbulkan oleh faktor tunggal, misalnya volume produk atau jam kerja langsung. Yang kelima, sistem akuntansi biaya tradisional menggolongkan biaya langsung dan tidak langsung serta biaya tetap dan variabel hanya mendasarkan faktor penyebab tunggal, misalnya volume produk. Padahal dalam lingkungan teknologi maju, cara penggolongan tersebut menjadi kabur karena biaya dipengaruhi oleh berbagai macam aktivitas. Contoh kasus traditional costing. Adapun contoh yang saya berikan yaitu Informa Furniture Makassar. Informa Makassar yang bergerak dalam bidang furniture sudah mencapai pasar internasional dalam menjual produk yang dihasilkannya, yang artinya pesaing bisnis dari Informa Makassar tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri.
Sehingga untuk menentukan harga pokok produksi untuk suatu produk yang diproduksinya tersebut harus dilakukan secara tepat dan akurat supaya tidak terjadi overcost atau undercost. Dalam penentuan harga pokok produksi dapat dihitung menggunakan metode, yaitu menggunakan metode tradisional. Sistem tradisional memang didesain untuk menghitung harga pokok produksi perusahaan manufaktur. Akan tetapi, jika perusahaan manufaktur tersebut memproduksi barang lebih dari satu jenis, maka akan terjadi distorsi biaya. Karena dalam sistem tradisional, jumlah biaya yang dibebankan tergantung pada banyaknya unit yang diproduksinya. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu Activity Based Costing atau ABC. Activity Based Costing adalah salah satu metode yang digunakan dalam menghitung biaya berdasarkan aktivitas. Perhitungan yang dihasilkan akan bermanfaat bagi manajemen untuk menelusuri mengenai aktivitas apa saja yang diperlukan dan yang tidak diperlukan perusahaan dalam proses produksi. ABC bertujuan untuk mengidentifikasi aktivitas apa yang menghasilkan mata uang biaya. Fokus utama adalah pada aktivitas yang dilakukan pada produk tertentu selama produksinya. Dengan demikian, aktivitas merupakan titik fokus dalam perhitungan biaya. Selanjutnya, perbedaan ABC dengan tradisional costing. Perbedaan antara metode tradisional dengan metode Activity Based Costing atau ABC yaitu pada saat perhitungan biaya dengan metode Activity Based Costing dapat menghasilkan perhitungan biaya yang lebih akurat dan dapat membantu manajemen perusahaan untuk dapat membuat keputusan yang lebih baik, sehingga dapat dikatakan dalam perhitungan harga pokok produksinya metode Activity Based Costing lebih efisien dibandingkan dengan metode tradisional. Selanjutnya, manfaat yang didapat ketika perusahaan berhasil menerapkan sistem ABC. Yang pertama, dapat mengurangi ketidakstabilan ekonomi pasar yang disebabkan pengalokasian biaya tradisional yang terdapat pada perusahaan. 2. Menjabarkan biaya pengeluaran perusahaan secara informatif, jelas, dan terperinci. Dan yang ketiga, dapat membantu pihak manajemen dalam menentukan dan mengatur strategi perusahaan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, contoh kasus Activity Based Costing. Adapun contoh yang saya ambil yaitu Hotel Yotefa Kabupaten Baru. Industri pariwisata merupakan jenis industri yang mempunyai mata rantai kegiatan yang sangat panjang. Pertumbuhan industri pariwisata salah satunya dapat dilihat dari industri jasa penginapan yang juga dipengaruhi oleh perkembangan hotel yang dikelola baik pengelola dalam negeri maupun luar negeri. Bertambahnya hotel akan menyebabkan persaingan bisnis yang sejenis. Dalam penentuan harga pokok kamar, Hotefa Yotel Baru menggunakan metode Activity Based Costing atau ABC System, yang dimana metode Activity Based Costing merupakan sistem yang menerapkan konsep-konsep aktivitas untuk menghasilkan perhitungan harga pokok yang lebih akurat. Metode ABC merupakan solusi alternatif yang dapat diterapkan dalam hotel, karena pendekatan metode ini menggunakan pemicu biaya berdasarkan aktivitas yang menimbulkan biaya. Metode ini akan berfungsi lebih optimal, efektif, dan efisien apabila diterapkan pada perusahaan yang menghasilkan produk beraneka ragam. Baik, itulah tadi pemaparan materi traditional costing dan activity based costing yang dapat saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.